Kembali di Sapa Indonesia Pagi, kita masih bersama Mas Boyamin di sini di studio dan juga Mas Zainal Arifin Mohtar dari Jogja. Kalau kita lihat tampaknya memang upaya Joko Chandra itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya dengan mengajukan PK di Indonesia. Tapi ternyata tadi seperti sudah kita bahas, PK ini hanya dalam perjalanan menuju penyelesaian sidang. Batal lah gitu untuk PK-nya gitu. Tapi justru Joko Chandra ini sudah menambah berbagai kasus lagi dengan upaya dia mengajukan PK di Indonesia. Nah ini kan menjadi lebih kuat lagi Mas Boyamin untuk aparat hukum lebih tegas lagi. Apalagi ini sudah mencoreng juga wajah aparat hukum kita, di mana mereka juga sudah seperti mengakui bahwa oke, ada kecacatan di dalam oknum-oknum di dalam tubuh kita yang akhirnya sekarang juga sudah ditindak begitu. Tapi upaya itu Anda percaya bisa dilakukan dengan membawa Joko Chandra dari Malaysia ke Indonesia kalau memang benar di Malaysia? Ya, gini kan, negara luar itu selalu melihat kita itu serius atau tidak sih terhadap proses hukum itu. Kalau kita serius, mereka akan menghormati proses-proses itu dan memulangkan buron. Jadi harus proses itu. Dan ini apapun kalau bicara pasal 55 penyertaan, dia turut serta semua itu. Terhadap surat jalan, terhadap ya berkaitan dengan dia dapat paspor gitu kan. Dan terancam berapa tahun sih kalau Anda listing lah gitu ya? Kalau imigrasi dia tidak melintas batas di pos resmi aja bisa 2 tahunan. Warganegaraan bisa 5 tahun. Terus kemudian terkait dengan dugaan penyalahgunaan berkaitan surat jalan itu bisa aja bahkan sampai di level 8 tahun sampai 12. Jadi bisa dia malah menambah prosesnya jadi 20 ini. Seperti Robert Tantular dapat 20 nggak bisa ditambah lagi kan itu kan. Dan itu kalau memang ini sudah menyakitkan kita semua ini, kalau perlu ya sidang in absentia semua bagi dia. Jadi dengan begitu dia menjadi buron betulan nanti. Tidak seperti kemarin perdebatannya karena alasan Bang Bali itu ada yang memahami Papua Nugini waktu itu dianggap perdata karena yang ditonjolkan oleh keluarganya selalu putusan tingkat pengadilan pertama dan kasasi yang memang membebaskan itu. Putusan PK ini sengaja tidak ditampilkan termasuk ke pusatnya Interpol di Prancis yang dikirimkan itu gitu sehingga menjadi pertanyaan, lo bebas kok di red notice, jadi begitu. Nah ini yang kemudian selalu ditonjolkan. Dan untuk kedepannya saya yakin itu untuk memulangkan Joko Chandra itu tidak bisa tidak kalau tidak jalur diplomasi tingkat tinggi antar kepala pemerintahan. Kenapa harus sampai setinggi itu? Karena saya tahu persis dia kedudukannya di Papua Nugini dan di Malaysia itu warga negara kelas 1, dekat dengan penguasa-penguasa di situ. Dan termasuk sekarang di Malaysia dia dekat dengan Najib Razak. Najib Razak berada di kampnya Muhyiddin Yassin. Karena memang terjadi pergantian pemerintahan dari Mahathir Mohamad ke Muhyiddin Yassin itu. Dan disitulah saya yakin dia dulu juga menyatakan kerasan di Malaysia. Karena memang dia banyak proyek di situ, investasi di situ. Dan rasanya Malaysia bahasanya lebih baik tanda kutip berperang dengan Indonesia kalau disuruh menyerahkan Joko Chandra. Kalau jalur-jalur biasa loh ya. Maka itu satu. Kedua, memang kepentingan seperti itu tingkat tinggi harus presiden yang turun tangan. Kedua, dulu kita pernah menyerahkan kapal Equimity harganya 3,5 T kepada Malaysia dan baru dapat Siti Aisyah yang dituduh meracun kakaknya Presiden Korea Utara Kim Jong Nam itu gitu. Dan itu saya tahu persis tadinya kan mau diberikan ke Amerika. Banyak teman-teman perwira polisi yang berharap dapat imbal balik nanti kuliah di Amerika gratis karena menyerahkan kapal itu. Tapi kemudian di tingkat tinggi Mahathir Mohamad menemui Pak Jokowi, kemudian diserahkan dan imbal baliknya baru 1 orang itu. 3,5 triliun baru 1 orang dan TKI itu kan masih kurang. Masih pemerintah Indonesia masih bisa nagih lagi lah pada Malaysia. Masih punya bargaining power gitu. Iya, masih punya ini. Dulu baru masa ini 3,5 triliun baru 1 orang yang TKI. Ini yang paling tertinggi saya minta Joko Chandra itu. Dan itu yang bisa mengatakan itu kan hanya seorang kepala pemerintahan. Dan ini sudah sudah hancur lebur loh ya, kejaksaan gagal, kepolisian apalagi malah diselonong boi begitu. KPK juga tidak mampu mendeteksi keberadaan Joko Chandra yang begitu apapun alat penyadapannya harusnya kan jalan ini kan. Semua sudah gagal di level penegak hukum, sudah gagal. Menteri Hukum HAM-nya yang biasanya kesana kemari untuk urusan buron, tapi ini dia sendiri tertembus imigrasinya. Udah nggak bisa berharap. Kalau begitu tampaknya memang Indonesia punya alasan yang sangat banyak begitu untuk benar-benar bisa mengadili Joko Chandra ini, Mas Uceng. Tapi kembali lagi tidak ada ujungnya kalau kita tidak bisa membawa Joko Chandra kembali ke Indonesia dan benar-benar membawanya ke sidang pengadilan gitu, Mas Uceng. Tapi Anda sendiri, Anda percaya bahwa memang harus sampai ketika Presiden turun tangan, atau Anda percaya bahwa dari aparat pun seharusnya dengan pasal-pasal ataupun dengan pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan, harusnya ini pun sudah cukup kuat?
Saya pikir kan waktu sudah cukup lama ya, di antara penyakit, ketidakmampuan dan kemauan. Saya pikir bukan kita tidak mampu, tentu saja ini persoalan kemampuan. Dan seharusnya kan hasil waktu yang sudah cukup lama ini cukup waktu untuk Presiden mengevaluasi sebenarnya, di mana simpul-simpul kegagalan untuk membawa pulang koruptor-koruptor ini, gitu. Dan simpul-simpul itu sebenarnya harusnya bisa dijawab segera, gitu. Kita belum tahu apa hasil evaluasinya. Mudah-mudahan sudah dievaluasi, atau jangan-jangan tidak pernah dievaluasi, gitu. Jangan-jangan dibiarkan saja, gitu. Saya berharap sebenarnya sudah dievaluasi dan simpulnya sudah mulai bisa diurai, gitu. Dalam artian kalau memang ini kegagalan, ketidakseriusan aparat penegak hukum, maka kemudian Jokowi sekurang-kurangnya bisa mendorong keras, ya, mengganti orang, mendorong untuk dilakukannya di proses itu. Tapi kalau memang problemnya adalah problem politik, dalam artian mereka sudah berusaha melakukan lobby tingkat politik dan masih gagal, maka Presiden harus bekerja untuk lobby politik itu. Lagi-lagi dengan garis bawah, ya, lagi-lagi dengan garis bawah dan catatan tebal bahwa selama kita memang serius untuk memulangkan. Yang saya khawatirkan adalah kita punya kemampuan, tapi kemauan yang minim. Dan kalau kemauan yang minim, rasanya mustahil kemudian kita bisa membawa pulang kalau memang kemauannya tidak ada itu. Ya, sedihnya adalah kalau memang kemauan ini justru kemauan dari aparat yang minim, sementara masyarakat begitu sudah menyaksikan Joko Chandra ini lalu lalang selama bertahun-tahun, namanya keluar lagi di tahun 2020 ini, dan bukannya namanya kita dengar karena dia tertangkap, tapi justru karena dia mengobrak-abrik begitu. Yang tadi Anda katakan Indonesia. Seharusnya pada saat kita mendengar nama Joko Chandra lagi itu adalah karena Joko Chandra sedang melalui proses hukum, tapi mungkin bukan berbentuk PK yang diajukan gitu. Nah, desakan dari masyarakat, keinginan dari masyarakat tentu sangat besar. Mungkin beberapa dari pemirsa juga udah capek dengar nama Joko Chandra yang ini kok namanya masih bolak-balik, belum ketangkep juga begitu Mas Uceng. Tapi keinginan atau yang tadi Anda katakan will dari aparat, ini kan bukan sesuatu yang kita bisa tebak-tebak atau kita bisa sangka-sangka begitu. Bagaimana agar mendorong agar aparat pun punya will yang lebih besar dan menjadikan Joko Chandra ini sebagai salah satu target prioritas mereka? Saya pikir yang namanya penegakan hukum itu simpulnya berada di Presiden tentu saja, ya. Karena ada kejaksaan di situ yang berada di bawah ketiak Presiden, ada polisi yang berada di bawah ketiak Presiden, bahkan KPK walaupun dalam kasus ini bukan KPK yang banyak, ya, tapi KPK sendiri kan pada dasarnya sekarang sudah berada di bawah eksekutif, gitu, melalui undang-undang yang baru, gitu. Terlepas saya tidak setuju dengan itu. Tapi maksud saya adalah simpul penegakan hukum itu sangat mungkin berada di Presiden. Maka kalau pertanyaannya selalu bicara soal ini ketidakmampuan untuk melakukan koordinasi, maka koordinatornya barangkali yang harus kita tanya, gitu. Karena koordinator itu simpulnya beradanya di Presiden, gitu. Nah, kalau simpul ini bisa dorong, kalau memang teruk di kejaksaan, kepolisian mogok, kan harusnya bukan sekedar didorong, tapi kemudian bisa ditegur, bisa diganti orang, bisa dipecat, gitu. Kalau memang kemudian tidak menunjukkan itikat kuat untuk melakukan perbaikan. Nah, di titik terakhir, kalau memang problemnya bukan soal aparat, tapi soal politik, ya, seperti tadi imbal, tukar-menukar, dan lain sebagainya, maka negara harus bekerja di level yang berbeda. Dalam artian, saya bilang tadi, Presiden memang harus turun langsung untuk melobi Perdana Menteri Malaysia dan mendorong upaya-upaya proses hukum terhadap pemulangan Joko Chandra. Oke. Nah, kalau bayangan saya begini, kalau PK-nya sudah selesai begitu ya, sudah tidak bisa dilanjutkan sidangnya. Berarti kan Joko Chandra ini kita duga tinggal di Malaysia dengan yang tadi Mas Boyamin bilang bahwa dia ada orang-orang yang membuat dia nyaman lah di Malaysia begitu. Sementara jangkauan tangan hukum kita tidak cukup panjang untuk mencaploknya dari Malaysia. Ini kan berarti selama Joko Chandra memutuskan untuk tetap berada di Malaysia, tidak bergeser-geser tempat lagi, sudah aja begitu dia akan hidup dengan apapun yang masih dia kantongi dari Bank Bali ataupun dari upaya-upaya lain yang sudah dilakukan, tanpa akan pernah merasakan keadilan hukum di Indonesia. Benar begitu? Iya, itu udah pasti karena
apapun dengan jaringan uangnya, dia masih mampu melakukan bisnis dan semakin menambah pundi-pundinya dengan cara dia hidup di Malaysia itu dan dia bisa berinvestasi di sana. Bahkan gedung Menara Petronas saja sudah kalah dengan gedungnya dia sekarang ini. Jadi itu yang menunjukkan bahwa apapun proses yang sekali lagi ini kita menjadi hiruk pikuk, polisinya dipecat segala macam menjadi seperti tidak berguna sebenarnya kalau tidak ada proses penangkapan dan membawa pulang Joko Chandra dan dieksekusi masuk penjara. Ini rasanya sampai kiamat kira-kira gitu. Rasa malu kita ini tidak akan pernah bisa tertutupi kejadian ini. Betul-betul. Istilah saya kan ini pemilu ini, TSM terstruktur, sistemik, masif dan koordinatif bisa mengharu biru. Belum pernah ada kejadian seperti Joko Chandra ini kan. Dan ini akan dicatat dan memang mau tidak istilah saya mau tidak mau ini harus menyentuh kepada presiden karena merasa malu seluruh bangsa ini harus bisa diobati dan itu menjadi tanggung jawab presiden. Dan saya sudah biasa kok menggugat presiden waktu Siti Aisyah itu tadinya kan tidak diurusi waktu itu. Saya gugat ke Pengadilan Jakarta Pusat baru kemudian diurusi. Dan saya memang ini apapun tanggung jawab presiden. Kalau gagal berarti ya gagalnya presiden. Karena 5 tahun yang lalu Pak Prasetyo itu sudah berusaha memulangkan, dia malah dilobi oleh Jaksa Agung Apandi Ali dan saya tahu persis proses itu. Tapi kemudian malah diminta seorang menteri yang di atasnya itu malah justru supaya malah diterima diputihkan. Jadi sudah gagal pemerintahan yang lalu 2014-2019 itu sudah gagal memulangkan dengan proses-proses yang benar. Jaksa Agungnya di belakang layar di balik itu dia sangat berusaha memulangkan dan menolak lobby-lobby itu. Oke, Anda mengetahui mengenai hal itu gitu ya. Oke, nah saya mau ke Mas Uceng mengenai tadi ya bahwa ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan sementara kita masih belum tahu apakah Joko Chandra akan pulang ke Indonesia atau sama sekali tidak. Apakah harus disidangkan in absentia kalau begitu? Pelanggaran-pelanggaran itu menurut saya adalah konteks tersendiri ya. Dan menurut saya memang masih harus didalami secara lebih detail. Karena menurut saya tidak sekedar polisi barangkali 3 orang, 3 jenderal, tidak sekedar itu. Bahkan saya termasuk yang mengatakan biasanya simpul begini Mas Bunyamin tahu persis pasti biasanya ada poin pengacara, ada poin-poin pihak-pihak lain gitu yang terlibat. Itu masih harus didalami. Tapi pada saat yang sama menurut saya kita berhadapan dengan 2 hal. Berhadapan dengan PK-nya Joko Chandra dan itu harus kita ketat dan keras terhadap itu. Dan yang kedua adalah pemulangan Joko Chandra sendiri. Pemulangan Joko Chandra sendiri adalah bagian dari upaya kita untuk mengembalikan hak publik terhadap penegakan hukum. Dan karenanya menurut saya ini dilakukan secara terpisah dulu ya. Kita akan lakukan upaya untuk mendetailkan kebocoran kita ketika kita diobrak-abrik itu, dan ini termasuk untuk mengawal kemungkinan nanti ada pengobrak-abrik berikutnya kan. Yang kedua adalah untuk Joko Chandra sendiri, untuk PK-nya Mahkamah Agung kita berharap bersikap dengan ketat dan keras gitu. Pada saat yang sama negara punya kemauan yang kuat untuk memulangkannya gitu. Nanti di situ baru kita kemudian melihat bagaimana korelasinya, lalu kemudian bagaimana penegakan hukum yang pasti terhadap Joko Chandra untuk proses yang lain. Oke, nah kalau dari Anda Mas Boyamin mungkin singkat saja langkah berikutnya yang membuat Anda akan percaya bahwa aparat masih serius menangkap Joko Chandra dan memulangkan Joko Chandra. Siapa yang bergerak? Istana kah atau bagaimana? Sebenarnya satu yang ini betul-betul urgen dan belum pernah dilakukan, pencabutan kewarganegaraan Joko Chandra. Ini aja belum pernah dilakukan, padahal dia sudah diketahui punya kewarganegaraan di Papua Nugini. Nah, ini apa konsekuensinya? Ini kan sepanjang dia belum dicabut, ini dia akan tetap bebas saja keluar masuk Indonesia dengan mengaku sebagai WNI. Itu aja belum pernah dilakukan. Saya makanya meminta ini juga harus diproses, itu proses penghilangan kewarganegaraan Indonesia. Bukan dia terus kemudian stateless, tidak punya kewarganegaraan, dia sudah punya kok Papua Nugini. Akan mengganggu proses hukum di Indonesia kah untuk diadili? Ya enggak, warga negara asing yang membobol ATM di Bali aja bisa dimulangkan dari Serbia dan disidangkan di Bali kok. Jadi ini sesuatu kalau hukum itu sebenarnya tidak ada batas-batas negara, dia melakukan apa. Justru dengan itu menunjukkan keseriusan kita terhadap dunia luar. Sehingga akan mendapat dukungan dan misalnya ini sampai dibawa ke BBB, jadi isu internasional dan semua menekan Malaysia untuk memulangkan. Jadi memang harus sampai tataran ke sana, tidak bisa tidak kita bermain sendirian di sini itu. Itu
bentuk keseriusan kalau menurut Anda itu sudah dilakukan, maka ini sudah menunjukkan keseriusan ya, dari kalau perlu pemerintah. Indonesia membawa ke sidang umum Dewan PBB yang berkaitan dengan isu hukum, misalnya dengan pelanggaran HAM juga. Ini korupsi kan melanggar HAM juga gitu. Baik, Mas Boyamin, terima kasih banyak dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan juga Mas Zainal Arifin Mohtar, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini, Mas Uceng. Sama-sama.